Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya sudah bisa masuk ya? Masuk, Pak. Oke, baik. Makasih. Hari ini kita akan mulai perkuliahan baru setelah libur beberapa hari ya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin ya bagi yang merayakannya. Mungkin di dalam pengajaran, dalam kuliah, ada kata-kata atau ada pelaksanaan yang tidak sesuai, mohon maaf. Begitu juga mungkin bagi kalian, barangkali ada yang apa tidak masuk tapi absen misalnya kayak gitu ya sudah saya maafkan ya. Yang penting Anda belajar dari link yang sudah diberikan. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mungkin dari materi-materi yang lalu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan kalau ada. Jadi sambil ini ya, kalau belum ada, silahkan Anda bisa buka untuk materinya dan absennya. Ini saya share screen dulu. Saya share screen dulu. Apakah sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum ya. Internetnya agak lambat ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, di sini ya di bagian PPKK itu setelah MVC Anda klik yang bagian ini ya. Mengatur router dan controller. Kemudian kalau itu sudah ketemu ya, Anda ke bawah itu di bagian bawah itu ada absensi. Untuk absensi hari ini kodenya 874689. Bagi yang apa tidak bisa melakukan kuliah sinkronus ya boleh ya absen dengan membuka link ini kemudian silahkan. Nah untuk waktunya ya Anda menyesuaikan. Jadi kalau waktunya kuliah sekarang ya biasanya absen ini aktif selama jam kuliah. Kalau misalnya sudah kelewat ya Anda kuliah tapi mungkin tidak bisa absen. Jadi Anda sesuaikan sendiri ya. Kemudian berikutnya itu adalah di materi ini saya perbaharui. Jadi semula ini sebenarnya contohnya adalah di CI3. Kemudian ini slide-nya di CI4 ya. Sama aja, cuma perbedaannya biasanya di CI4 itu ada tambahan-tambahan library. Nah, kita hari ini akan membahas tentang routing dan controller. Nah, kalau di sini mungkin kurang jelas, Anda bisa membuka di linknya masing-masing. Ya, routing itu apa? Routing itu ya, yaitu proses untuk menentukan arah atau rute yang harus dilalui. Jadi maksudnya adalah proses menentukan kelas mana yang akan dieksekusi, ya. Atau bisa proses menentukan file kode mana atau script mana yang akan dijalankan atau dieksekusi ya. Nah, kemudian pada framework C4, routing ini bertujuan untuk menentukan controller mana yang harus merespons sebuah request. Jadi adalah menentukan kode script mana
yang harus merespon sebuah request. Ini misalnya ini ada beberapa modul ya, ada index, kemudian ada modul router, kemudian ada controller, modul view, kemudian modul data atau model ya. Nah, router itu tempatnya ada di sini. Nah, dari index ini kemudian akan menentukan eh, script mana yang akan diminta oleh sang request, yaitu adalah dalam hal ini adalah user, untuk dijalankan atau dieksekusi. Kemudian ini ada permisi Pak, teman masih ada yang di waiting room. Oke, sudah saya tambahkan ini ada selamat datang Hasna sama Khalid, siapa Khalid Junto ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian berikutnya, nah, controller itu adalah kelas atau script yang bertanggung jawab merespon sebuah request. Jadi kalau routernya tadi adalah menentukan atau memilih sebuah script yang akan dieksekusi, nah controller ini adalah kelas yang mengeksekusi atau yang diaktifkan. Ia bisa merespon dengan mengirimkan view, misalnya halaman baru begitu, bisa data JSON atau dia ambil data XML atau mungkin respon yang lain ya. Nah, salah satu tugas controller itu bisa menerima data dan juga bisa menyimpan data. Jadi melakukan istilahnya membaca dan juga menyimpan. Nah, ini prosesnya yaitu ada apa? File index, file loader, controller, model, kemudian view. File index ini adalah entry point akses yang biasanya dibuka oleh user. Kemudian setelah itu request yang diterima oleh index akan diserahkan kepada router. Lalu si router akan menentukan controller yang akan merespon. Nah, kemudian bagaimana cara membuat routing di CI ya, atau bagaimana membuat memilih script yang akan mengeksekusi. Nah, di sini ada beberapa definisi ya. Routes itu adalah kumpulan routing. Jadi file-file yang tugasnya adalah meroute atau menentukan kode untuk dieksekusi. Sedangkan router adalah script yang menentukan routing. Routing adalah proses menentukan rute. Ya, sama aja. Istilahnya adalah tugasnya meload atau menentukan file yang akan mengeksekusi. Misal, satu contoh itu adalah kita buat aplikasi news atau berita ya, kita kasih nama aplikasi CI News ya. Buat aplikasi CI News, kemudian setelah itu di dalam CI News kita install framework CI-nya. Maka di dalam CI News kita buka bagiannya adalah kalau di CI 4 itu adalah app config routes php. Nah, ini kalau ini kita buka, ini filenya itu seperti ini ya. Kita bisa lihat, kalau Anda kurang besar bisa dibesarkan ya dengan memilih ini ya. Apa istilahnya? Coba saya besarkan dulu. Mana tadi ya? Ini ya. Ini halaman 6. Kita langsung ke klik ke linknya ya. Nah, itu 23 iklan.
Oke, Oke, kelihatan ya. Source code-nya kelihatan ya. Oke, kalau sudah Lihat, Pak. kelihatan, ya itu di CI News ya. Kemudian framework-nya kita install di dalamnya folder atau directory CI News ya. Kita install, kita kopikan pulih atau biasanya sih pakai Composer ya. Kemudian di bagian application config kita cari filenya routers.php ya. Ya, ini routers.php. Nah, kemudian kita baca di situ ada bagian router setup-nya ya, router setup. Nah, di sini ini adalah menentukan bagian-bagian file yang akan controller yang akan mengakses. Itu ada yang routers itu set default method itu, sama yang bawah itu adalah routers get home index. Berarti ini adalah yang awal, yaitu adalah controller untuk indeksnya. Nah, kemudian bagaimana akses atau membuat file routers itu? Ya. Setelah kita buka pada file routers PHP, kita bisa mendefinisikan rute untuk aplikasi. Nah, bentuk rute itu adalah macam ini ya, routers get, ya. Kemudian yaitu adalah menunya atau slash ya, misalnya ini about. Kemudian setelah itu yaitu halaman about-nya, halaman yang dibuka ya. Kemudian berikutnya kita tuliskan controller. Nah, tuliskan controller ini dimulai huruf besar. Ini ada contohnya adalah page ya. Page, ini controller yang akan menangani request. Kemudian di dalam page ini nanti ada metode-metode ya, metode-metode atau fungsi-fungsi ya, fungsi mungkin ada page-nya, ada about, ada kontak, kemudian ada katakanlah misalnya pengumuman, informasi dan sebagainya. Nah, maka about ini adalah metode pada controller yang akan menangani request. Kemudian ini kurung buka, kurung tutup itu adalah opsi, jika ada bisa opsi mungkin parameter dan sebagainya bisa dipakai atau bisa juga dikosongkan. Jadi intinya kita ubah yang dollar routers get kemudian home index ini dengan mengarahkan kepada nama controllernya page, kemudian metodenya adalah upload. Kemudian untuk halaman yang dibuka itu adalah yang setelah tanda slash ini. Nah, sekarang untuk mencoba gimana? Setelah itu untuk mencoba ya kita dollar notes get, kita tambah about page about, notes get kontak page kontak, load get facts atau frequently asked question page facts ya. Nanti about kontak maupun facts ini kita buat metodenya di dalam controller page ya. Kemudian berikutnya, nah setelah itu kita buat controller page-nya. Controller page, ya, kita buat aja file page PHP. Lokasinya di mana? Lokasinya di folder cari setelah config controller, kemudian cari page PHP. Kemudian buat file baru di dalam folder app controller dengan nama page PHP. Kemudian di page PHP kita bisa membuat baik itu HTML, bisa bootstrap dan sebagainya. Intinya adalah di dalam class page extend base controller. Jadi maksudnya adalah itu di eh, derivative atau diturunkan dari class controller. Kemudian kalau tadi kita menggunakan ada
metode, about, kontak, sama facts. Ya. Kita tambahi about, kontak, sama facts. Nah, karena ini adalah uji coba atau latihan, saya hanya ngisi eh, print atau echo ya. Maka kita tulis echo about, echo kontak page, kemudian echo page. Jadi controller page ini nanti setelah di routing tadi ya, maka dia nanti akan tampilkan mana metode yang mau diakses, apakah bot, kontak, atau fax. Kemudian kalau apa istilahnya link, misalnya kita ingin mendapatkan tutorial yang lebih lengkap, Anda bisa buka yang di bagian code. Ini adalah di petani kode itu ada, ya ada code ini tempat controller. Oke, kemudian balik lagi ke sini ya. Jadi itu beberapa fungsi routing dan controller. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita bisa eh, mencoba ya, mencobanya kalau kita mau mencoba yang Anda install di komputer Anda apakah CI3, bisa klik yang bagian CI3 ini. Kalau yang dicoba itu adalah yang CI4, maka bisa ambil yang membuat router di CI4 ini. Oke, coba kita buka ya. Ini kalau yang CI3, Anda bisa lihat, ini contohnya. Nah, ini aplikasinya untuk routing sama ya. Nah, ini ya. Ini apa? Filenya ada struktur filenya yang berbeda. Kalau ini welcome visit, contohnya adalah dia diarahkan kepada aplikasinya yang namanya toko buah ini ya. Index, kemudian welcome index controller, kemudian ini adalah metodenya. Ini kontrolnya di sini about sama kontak. Kemudian kalau yang contoh yang keempat itu adalah kita bisa buka. Nah, di sini dia diarahkan ke ada tambahannya yaitu adalah uh, packing ya, pack page. Nah, oke, nah sekarang berikutnya ya silahkan Anda coba di sini ekornya jangan dibuat ekor hanya about, kontak, atau page. Bisa Anda tambahkan yaitu aboutnya adalah identitas Anda. Misalnya nama, kemudian katakanlah informasi ya, website yang dipunyai, atau mungkin adalah identitas LinkedIn dan sebagainya boleh ya. Kemudian kontak ini email, kemudian phone ya. Baik sini misalnya informasi yang lain. Nah, nanti di sini ini kita bisa atur dari kontrolnya akan kita arahkan ke view untuk kita menggunakan CSS ya. Oke, baik dari sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, silahkan untuk dicoba ya. Buka komputernya, kemudian silahkan untuk dicoba membuat routing dan juga controller. Boleh Anda gunakan CI3, boleh Anda gunakan CI4. Oke, silahkan untuk dicoba.
Baik, ada pertanyaan? Abdul Wahid, bisa Abdul Wahid? Belum ada, Pak. Kamu pakai CI3 atau 4? Halo? Halo, Pak. Bagaimana, Pak? Kamu pakai CI3 atau 4? Empat, Pak. 4, oke. Kemudian Maheswara, bisa Maheswara? Halo, Maheswara? Tidak ada suaranya. Oke, baik ya. Nanti di silahkan Anda bisa eh, pelajari. Nah, untuk fullnya nanti kita akan setelah routing controller kita bahas tentang view, menggunakan view admin sama model. Nah, sebagai latihan Anda bisa mencicil atau katakanlah bisa kalau misalnya sudah selesai kemudian mencoba Anda bisa skip langsung ke bagian yang 20. Jadi hasil akhir dari framework C ini kita membuat nanti toko online. Jadi kalau ini kita klik bagian 20. Nah, ini adalah kita membuat toko online. Toko online itu isinya ada halaman buka, kemudian ada register sama login, kemudian order member, kemudian logout, kemudian halaman admin atau update produk, kemudian juga untuk handle invoice. Ya. Nah, jadi sekarang ada coba istilahnya kode kecil-kecil yang mulai routing controller, kemudian nanti view, kemudian sama model. Nah, nanti sebagai project dari framework Code Igniter ini kita membuat toko online. Demikian kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Kemudian itu dicoba kemudian diselesaikan. Kalau misalnya sudah hasil latihannya bisa di komen di materi. Baik, eh, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.